Mustahil Indonesia dicurangi di round keempat. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. 사실은 30%도 안 된다. 왜냐하면 물론 우리 인도네시아 팬들이 봤을 때는 Belanda, Patrick Kluivert harus menghadapi tantangan besar melawan kekuatan Timur Tengah di kandang mereka sendiri. Dari Stadion Megah Lusail di Qatar hingga atmosfer gila di King Fahd Stadium Arab Saudi, mental pemain Garuda bakal diuji habis-habisan. Wasit Kalau semua tim imbang di round 4, siapa yang lolos? Jadi 6 negara ini akan bertanding di round 4, di mana 6 negara akan dibagi ke dalam 2 grup. Satu grup berisi 3 negara. Artinya setiap negara akan memainkan 2 pertandingan. Nah, pertanyaannya, kalau semua pertandingan itu hasilnya imbang, siapa yang bakalan lolos ke Piala Dunia? Udah lebih baik kita fokus, kita fight. Iya, kita fight. Kita tahu bahwa akan ada provokasi. Kita tahu mungkin akan ada yang nggak fair. Iya, yang nggak fair. Tapi at least gue yakin penonton kita nih, penonton yang ketika kita udah lihat pemain kita mati-matian, Oh iya, kita respect kok. respect. Kita akan Tentu banyak pemain juga yang baru bisa mendarat, yang bermain di Eropa itu tanggal 6. Jadi seperti di Australia, tanggal 7 latihan, tanggal 8 malam main maksudnya. Tapi jangan anggap remeh, dengan generasi emas seperti Marcelino, Ole Romeni, hingga Tom Hay, Garuda bisa jadi kejutan yang mengacaukan rencana para raja minyak. Halo Sobat Garuda Nusantara, jumpa lagi dengan Gol TV. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Amin. Oke Sobat Garuda Nusantara, kali ini Gol TV akan mereview atau mereaction video terkait komentar-komentar dari para fans timnas Indonesia dan juga pengamat sepak bola Indonesia dan juga Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, menjelang ronde keempat bulan Oktober ini. Seperti apa komentar dari para netizen, pengamat sepak bola, sampai ketum, mantan ketum Bapak Erick Thohir, dan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Daripada penasaran, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Timnas Indonesia dicurangi Arab Saudi di round 4. Iya, mari kita bahas bersama Bola Bang War ya, di mana Timnas Indonesia dicurangi oleh Arab Saudi di round 4. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika memang bermanfaat. Oke. Ya, kecurangan pertama terjadi dalam jumlah kapasitas supporter yang boleh hadir nanti ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi, di mana Arab Saudi membatasi jumlah tiket ya, padahal ini round 4 harusnya tempat netral 50-50, tapi ini enggak, dibatasi jadi 5.200 tiket di Arab Saudi. Pada jumlah kapasitas stadionnya 64.000 penonton ya. Tapi cuma dapat 5.200, Cok. Ya, di mana Indonesia ya akan bermain di King Abdullah Stadium dengan kapasitas stadion 62.000 ya. Maaf, bukan 64, 62.000. Tapi hanya dapat sekitar 10% dari jumlah penonton ya. Artinya ini sangat merugikan untuk mentalitas pemain, karena pemain ini butuh dukungan oleh supporter ya. Itu kecurangan pertama yang dilakukan Arab Saudi. Padahal ini masih sebulan lagi atau 24 hari lagi menuju round 4, tapi sudah mulai ada tanda-tanda kecurangan. Yang kedua, di mana wasit laga Indonesia menghadapi Saudi nanti di round 4 akan dipimpin oleh wasit asal Jazirah Arab, yaitu negara Kuwait ya. Siapa dia bang? Ini orangnya ya. Ini wasit dari Kuwait ya, namanya Abdullah Al-Jamali ya. Dia akan menjadi wasit di round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Arab Saudi. Indonesia versus Arab Saudi. Ini sangat merugikan Indonesia. Kenapa bang? Karena wasit ini Kuwait, teman-teman. Kuwait itu berbatasan dengan Arab Saudi, dekat sama Arab Saudi. Jadi secara nggak langsung ini silahkan Arab Saudi, Anda lolos ke Piala Dunia, kata FIFA ya.
Ini secara nggak langsung seperti ini, karena kita tahu siapa yang jadi sponsor daripada Piala Dunia 2026, yaitu Aramco dan Qatar Airways ya. Artinya apa? Artinya timnas kita nggak berpeluang lolos ke Piala Dunia ya. Ini seperti mempersilahkan Arab Saudi lolos langsung melalui round 4 ya. Ya, lagi-lagi Indonesia harus dicurangi ya. Kalaupun kita lewat round 5 bagaimana Bang? Bagaimana Bang? Kita lewat round 5, kita ditunggu negara Bolivia dan negara Afrika ya. Kita akan diadu dulu sama Bolivia kalau kita lolos round 5 ya. Belum lagi playoff round 5 nanti. Kemudian kita akan menghadapi negara Afrika dan baru nanti lolos Piala Dunia. Ini semakin sulit teman-teman. Semakin sulit kita lolos ke Piala Dunia ya. Karena secara nggak langsung ini FIFA mempersilahkan Arab Saudi lolos melalui round 4. Seharusnya netral dong. Tapi karena lulus ya seperti itulah. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Timnas Indonesia harus waspada atas kecurangan Qatar, dikarenakan skuad Garuda akan satu grup dengan Qatar dan juga Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, AFC resmi menunjuk Qatar dan Arab sebagai tuan rumah untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia di ronde 4. Dan khususnya Timnas Indonesia punya kenangan buruk dikarenakan selalu dicurangi oleh Qatar. Salah satu contohnya adalah Timnas Indonesia U23 pernah dicurangi oleh Qatar bahkan saat sebelum laga dimulai. Dan 4 negara juga jadi korban selain Timnas Indonesia atas kecurangan yang dilakukan oleh Qatar. Dan semoga Patrick Kluivert juga udah mempelajari dan mengatasi masalah kecurangan yang akan dilakukan oleh Qatar agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Qatar dan lolos ke Piala Dunia 2026. Harus menang. Drama Asia kembali memanas. AFC dan FIFA baru saja mengumumkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di dua kekuatan besar, Qatar dan Arab Saudi. Tapi tunggu dulu, keputusan ini bikin banyak negara was-was, termasuk Indonesia. Qatar, negeri yang dikenal ramah wasit dengan catatan kontroversial saat jadi tuan rumah, dan Arab Saudi penuh drama wasit, kartu merah, dan VAR yang tiba-tiba error. Sekarang keduanya jadi tuan rumah grup masing-masing, kebetulan enggak juga. Dan inilah kabar paling panas, timnas Indonesia yang sekarang dipimpin oleh legenda Belanda Patrick Kluivert harus menghadapi tantangan besar melawan kekuatan Timur Tengah di kandang mereka sendiri. Dari Stadion Megah Lusail di Qatar hingga atmosfer gila di King Fahd Stadium Arab Saudi, mental pemain Garuda bakal diuji habis-habisan. Wasit Asia, jangan harap netral, main tandang rasa dicegal. Kluivert bukan cuma harus bikin strategi di lapangan, tapi juga hadapi permainan belakang layar, dari pengaturan jadwal latihan yang dibatasi, hotel jauh dari stadion, sampai main malam yang bikin pemain kelelahan. Tapi jangan anggap remeh, dengan generasi emas seperti Marcelino, Ole Romani, hingga Tom Hay, Garuda bisa jadi kejutan yang mengacaukan rencana para raja minyak. Apalagi Kluivert dikenal dengan sepak bola menyerang ala total football. Bisa jadi inilah awal dari cerita gila Indonesia tembus Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Qatar boleh punya stadion megah, Saudi boleh punya wasit setia, tapi Indonesia punya semangat Garuda dan tekad satu bangsa. Pertanyaannya sekarang, sanggupkah Indonesia menantang dominasi tuan rumah penuh kontroversi, atau justru jadi korban dari panggung yang sudah setel sebelah? Tulis di kolom komentar, apakah Indonesia bisa lolos ke putaran final, atau kita cuma akan jadi penonton dalam drama Timur Tengah ini? Datang ke tanah Arab untuk melawan tim Arab yang dipimpin langsung oleh wasit Arab. Itulah yang akan dihadapi timnas Indonesia di pertandingan pertama round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bayangin aja, skuad Garuda yang merupakan satu-satunya peserta round 4 yang berasal dari luar Arab harus menempuh jarak ribuan kilometer dan memakan waktu 10 jam perjalanan hanya untuk mewujudkan mimpinya lolos Piala Dunia. Tentu ini berbeda dengan peserta lain yang hanya memakan waktu perjalanan yang lebih singkat. Dari sini kita bisa lihat kerugian yang tidak menguntungkan bagi skuad Garuda jika dibandingkan negara peserta lainnya. Namun tak sampai di situ, karena mepetnya jadwal pertandingan round 4 kali ini akan membuat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan di Arab nanti. Kalian bisa lihat, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi di tanggal 8 Oktober. Sedangkan pemain Indonesia yang rata-rata diisi oleh pemain yang bermain di Eropa, kebanyakan pertandingannya baru berakhir di tanggal 6 Oktober.
Ini berarti skuad Garuda baru bisa berkumpul full tim di tanggal 7 Oktober, atau 1 hari menjelang pertandingan dimulai. Tak sampai di situ, setelah pertandingan pertama berakhir, timnas Indonesia harus kembali bersiap untuk pertandingan kedua. Hal ini dikarenakan mepetnya jadwal antar pertandingan skuad Garuda. Dan ini sekali lagi menguntungkan untuk tim peserta lainnya yang jarak antar pertandingannya tidak begitu mepet. Dari segi jadwal sudah sangat jelas timnas Indonesia adalah tim yang sangat dirugikan. Lalu bagaimana dengan wasit yang akan memimpin pertandingan? Betul sekali, timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa wasit yang akan memimpin 2 pertandingan skuad Garuda adalah 2 wasit yang bisa dibilang cukup kontroversial, yang mana 2 wasit tersebut punya peluang menguntungkan negara-negara Arab. Di pertandingan pertama, wasit yang akan memimpin adalah wasit yang berasal dari Kuwait, Ahmad Al-Ali. Ya, kita sudah pasti bisa membayangkan bagaimana jalannya pertandingan saat menghadapi tuan rumah Arab, lalu dipimpin oleh wasit Arab. Tentu ini akan mengingatkan kita dengan apa yang terjadi di round 3 lalu saat skuad Garuda ditahan imbang Bahrain. Sedangkan di laga kedua menghadapi Irak, timnas Indonesia harus siap-siap dengan kepemimpinan wasit yang sempat jadi kontroversi di final Piala Asia 2023 lalu. Wasit asal China bernama Manning merupakan wasit yang dulu membawa Qatar juara Piala Asia dengan hadiah 3 penaltinya saat menghadapi Yordania di partai final. Berat secara teknis dan non-teknis. Jadi gimana menurut kalian? Mampukah timnas Indonesia lolos Piala Dunia di round 4 kali ini? Oke, sekarang biar gue jelaskan. Kalau di atas kertas memang ini berat, super berat. Tapi sepak bola kan bukan dimainkan di atas kertas. Ya, betul. Sepak bola dimainkan di atas lapangan. Lapangan hijau. Nah, seperti yang gue katakan dari awal tadi, lagi-lagi kembali kepada tim pelatih. Ini tugas mereka untuk bisa menganalisis kekuatan tim lawan. Oke, lawan Arab Saudi 2 kali sebelumnya gak kalah. Ya. Tapi coba lihat sekarang permainan Arab Saudi dengan pelatih baru yang setelah kalah lawan Indonesia gak kalah. Ya kan, sehingga mereka hampir lolos. Langsung kan hampir. Tapi Australianya kan menang lawan kita tuh. Mereka hampir lolos. Kemudian Irak, kenapa sebelumnya kalah terus? Itu kan bisa dicek. Dan sekarang kan materi pemain kita kan berubah juga. Ya oke, kalau Ole absen masih ada Joey. Mungkin nanti akan ada pemain diaspora lagi yang masuk, kita gak akan pernah tahu kan. Sekarang kan segala sesuatunya kan bisa diakselerasi cepat karena pemerintah mendukung. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mengatakan berat seperti yang gue katakan, ya itu di atas kertas. Di atas lapangan anything can happen. Siapa yang menyangka Kamerun bisa mengalahkan Argentina pada tahun 90? Siapa yang mengira Yunani bisa juara mengalahkan Portugal? Siapa yang menyangka Indonesia Piala Asia U23 hampir masuk ke Olimpiade? Gak ada yang menyangka. Siapa yang menyangka Indonesia bisa lolos dari fase grup Piala Asia? Bisa lolos juga. Siapa yang menyangka Indonesia bisa sampai berada di round 4? Sudah masuk kita round 4. Masa kita mau ke round 5 lolos langsung dong di round 4? Iya dong. Semangat. Apa jadinya ketika lapangan hijau bukan lagi tempat adu strategi, tapi ladang penuh intrik kekuasaan? Apa jadinya ketika pertandingan sepak bola bukan ditentukan oleh kaki para pemain, tapi oleh tangan-tangan tak terlihat yang bermain di balik layar? Qatar dan Arab Saudi, 2 kekuatan besar Timur Tengah, kini resmi jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan dunia mulai bertanya-tanya, kenapa hanya 2 negara itu? Kenapa bukan sistem netral? Kenapa AFC begitu cepat memutuskan? Tentu banyak pemain juga yang baru bisa mendarat, yang bermain di Eropa itu tanggal 6. Jadi seperti di Australia, tanggal 7 latihan, tanggal 8 main maksudnya. Nah, hal-hal ini ya kita terus antisipasi. Saya sudah minta technical director sama tim official mulai melakukan review tanpa latihan antara pelatih dan pemain gitu ya. Hal-hal ini yang kita coba maksimalkan gitu. Cukup berat tekanannya, tapi ya kita hadapin lah. Round 4, tapi berat soalnya lawan kita nanti Timur Tengah semua. Udah yakin aja, sekarang Indonesia loh timnasnya kuat. Masalahnya bukan pemainnya yang kuat, Duitnya yang banyak kuat. Mulus negerinya. Wasit. Aduh. Yang
kita nggak bisa hindari kan peran wasit, non teknis. Makanan lo dikasih apalah sampai lu main thread. You never know. Negara yang beli segalanya kok. It's all about money. FIFA, FC kan mafia semua ini. Dimana duit lo paling banyak, mana ada kualifikasi netral main di tuan rumah salah satu peserta. Insane. Nggak akan terjadi di Eropa. Hanya sepak bola Asia nggak ada financial fair play. Satu owner bisa punya 4 klub. Jor-joran. Makanya FIFA seneng kan? Seneng dong. Dan bayar bawa tangan. Karena di Europe nggak bisa main ya? Nggak bisa sejor-joran ini. Nah itu Asia, sepak bola Asia. Terus kita harus respect dengan AFC. Yang orang harus AFC ini, AFC itu. Oke. Kalau semua tim imbang di round 4, siapa yang lolos? Jadi 6 negara ini akan bertanding di round 4, di mana 6 negara akan dibagi ke dalam 2 grup. Satu grup berisi 3 negara. Artinya setiap negara akan memainkan 2 pertandingan. Nah pertanyaannya, kalau semua pertandingan itu hasilnya imbang, siapa yang bakalan lolos ke Piala Dunia? Jawabannya ada di Regulation FIFA World Cup 2026 Preliminary Competition. Di halaman 20 dijelaskan tentang regulasi kualifikasi Piala Dunia. Ada di poin 5. Jadi dalam format grup kualifikasi Piala Dunia, yang pertama dihitung adalah poin. Kalau poin sama, yang kedua dihitung adalah selisih gol. Nah, kalau semua pertandingan imbang berarti poin dan selisih golnya sama kan? Lihat yang ketiga, yaitu gol yang terbanyak. Artinya tim yang bermain imbang 2-2 dibandingkan tim yang bermain 0-0 itu lebih tinggi posisi klasemennya tim yang bermain imbang 2 sama. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau semua pertandingan berakhir 0-0 gimana, Bang? Ya, poin berikutnya kalau gol terbanyak itu masih sama, itu adalah head to head. Ini semuanya head to head ya. Tapi kalau kasusnya semua pertandingan berakhir imbang 0-0, baik itu poin, selisih gol, gol terbanyak, head to head pasti akan sama. Nah, aturan berikutnya itu menghitung kartu. Di sini regulasinya. Coba lihat, kalau kartu kuning pertama itu minus 1 poin. Kalau 2 kartu kuning itu langsung minus 3. Ini berlaku untuk satu pemain ya. Kartu merah langsung minus 4. Kartu kuning dan kartu merah satu pemain itu minus 5. Jadi bisa dibilang regulasi round 4 itu kartu sangat menentukan. Jadi pemain timnas Indonesia yang rawan kartu harus hati-hati. Ivar, Marcelino, Justin Hubner harus hati-hati. Karena berdasarkan regulasi FIFA, kartu kuning sangat menentukan lolos tidaknya tim ke Piala Dunia. Salam, Di Matteo. Mustahil Indonesia dicurangi di round keempat. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ronde keempat akan diisi oleh 2 grup. Salah satu grup berisi 3 tim dari 3 pot berdasarkan peringkat FIFA. Indonesia berada di pot ketiga karena peringkat FIFA-nya yang paling rendah di antara tim-tim lainnya. Pot 1 diisi oleh Qatar dan Arab Saudi. Pot 2 diisi oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Sementara pot 3 diisi oleh Oman dan Indonesia. Berdasarkan format tersebut, sepertinya Indonesia akan berada di grup dengan Qatar dan Irak karena perbedaan grup di ronde ketiga antara tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus menjadi juara grup atau runner-up grup untuk maju ke babak playoff kelima. Sulit memang, tapi bukan tidak mungkin ya. Mari kita lihat bagaimana perjalanan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa kata-katanya nih ya? Bau-bau tekanan terus tinggi. di ronde keempat. Ya, satu tadinya tuan rumah netral, sekarang tentu udah ada hostnya. Kedua, kemarin jadwal pertandingan kita ditaruh jam 6 sore. Lalu kita mengirimkan surat, intinya protes. Alhamdulillah disetujui. Di mana sekarang jadwalnya digeser menjadi 8.15. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA, dan saya juga akan mengirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Ada perubahan juga yang cukup menggembirakan. Cuman kita lagi lihat memang untungnya kita atau untungnya mereka. Yang kartu kuning, yang tadinya kartu kuning itu berlanjut, ternyata kemarin diputuskan kartu kuning hilang. Nah, kita lagi hitung.
Jangan-jangan lebih menguntungkan orang daripada kita gitu. Ya, supporter kita juga dibatasin, sangat kecil. Ya, padahal kita tahu kalau main di Saudi kan penduduk kita juga banyak gitu. Nah, hal-hal ini ya memang kami dari PSSI ya sedang mengantisipasi X faktor yang merugikan kami gitu. 우승은 사실은 30%도 안 된다. 왜냐하면 물론 우리 인도네시아 팬들이 봤을 때는 뭔 소리야 할 수 있겠지만 내가 냉정히 이제 뭐 이건 저는 감독도 아니고 이제 뭐 후임 내가 뭐 누굴 폄하하고 있는 게 아니라 그냥 내가 축구 감독으로서 이제 봤을 때 봤을 때 왜냐면 이제 우리는 포트 3에 들어간단 말이야. 포트 3죠, 인도네시아. 그러니까 포트 1에는 이제 사우디, 카타르가 들어간단 말이야. 포트 2에는 이라크, UAE가 들어가고 포트 3에는 이제 인도네시아, 오만이 들어가는데 근데 인도네시아는 발발 움직일 수가 없어. 왜냐? MH 기간 왜냐면 선수들 안 풀어주니까. 그렇죠. 유럽 리그는 또 시작한 지 얼마 안 돼서. 그렇지. 절대 안 풀어주지. 그러니까 뭘 어떻게 하든 다 불리해. 웨이 가야 되지. 그다음에 포트 1에 있는 나라들이 자국에서 경기하지. 홈 강주, 그다음에 주심들 또 중동 터세 이런 거 보면 모든 게 불리하거든. 그래서 우리가 바로 3차에서 직행 안 갔으면 이거 너무 불리해졌다는 거지. Udah lebih baik kita fokus, kita fight. Iya, kita fight. Kita tahu bahwa akan ada provokasi, kita tahu mungkin akan ada yang nggak fair. Iya, yang nggak fair. Tapi at least gue yakin penonton kita nih, penonton yang ketika kita udah lihat pemain kita mati-matian, oh iya, kita respect kok. Respect. Kita akan malah nyerang lawannya, oh emang curang lu iya, gitu. Betul. Tapi kalau kitanya yang nggak bisa perform, they not doing their best. Iya. Kelihatan juga. Kita malah akan, ini yang gue bilang di situ, jangan kita terbawa narasi menjadikan ini udah jadi alasan duluan kalau kita nggak akan lolos. Oh, nggak bisa dong. Kenapa harus dijadikan alasan? Karena kan ini seakan-akan juga tiba-tiba ramenya, bro. Tiba-tiba kok narasinya kompak. Oke. Ya kan ada hashtag harus tempat netral. Oke. Terus kemudian itu juga baru kemarin itu. Iya, terus kemudian juga ayo kita ramein supaya AFC nurut supaya tempat netral atau apa tuh satu lagi lah pokoknya. Iya, tapi kan habis itu keputusan dibuat. Bidding. Habis itu keputusan dibuat. Iya. Habis keputusan dibuat rame lagi kan. Iya. Oh emang nggak fair. Nah, jangan sampai enggak. Akhirnya kita jadi punya justifikasi. Nah, itu peran kita. Makanya untuk jelasin gue bilang apa adanya. Udah kita fight. Iya, jangan jadikan itu entah sebuah narasi yang nanti akan keluar. Iyalah, soalnya kita mainnya di tempat nggak netral. Dan ridiculousnya apa kalau kita bicara tempat nggak netral? Apa? Nah, kita ngajuin juga. Nah, kalau kita dapat berarti kita nggak netral juga. Iya, benar juga. Itu dia cuplikan videonya dan juga komentar-komentar dari fans Timnas Indonesia, Bapak Ketua Umum, mantan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, dan juga mantan pelatih Timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Sintayong. Tetap beri dukungan dan juga berikan support untuk Timnas Indonesia dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, Sobat Garuda, tetap kita dukung Merah Putih tetap berkibar di Arabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari Gold TV selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada, bye-bye.